Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat atau mengisi form biaya pada aplikasi Sysdig. Untuk langkah pertama, kita klik kolom biaya. Kemudian kita klik jenis biaya. Pada halaman ini dapat kita lihat beberapa jenis biaya yang ada pada masing-masing sekolah unit SIT Bina Bangsa Sejahtera Bogor. Jika ingin menambahkan jenis biaya baru, maka kita klik tambah jenis biaya. Kemudian kita beri nama jenis biaya sesuai dengan arahan masing-masing pihak unit sekolah. Contoh, saya akan membuat jenis biaya infak pengelolaan pendidikan. Kemudian kita beri nama atau beri kode dengan IPP. Untuk kolom keterangan, boleh dikosongkan ataupun diberi keterangan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah selesai, kita klik tambah. Jika form tersebut telah berhasil kita input, maka akan muncul keterangan jenis biaya berhasil ditambah. Kemudian kita kembali ke daftar. Jika telah selesai menginput data dari jenis biaya, maka akan muncul di halaman awal. Setelah selesai menginput daftar jenis biaya, kemudian kita lanjutkan dengan menginput biaya pendaftaran. Pada halaman biaya pendaftaran, kita akan dapat melihat beberapa kolom dari biaya pendaftaran dan juga jenis biaya. Untuk membuat biaya pendaftaran, kita klik tambah biaya pendaftaran. Pada halaman ini, kita akan melihat beberapa kolom yang memuat tentang biaya pendaftaran. Kita akan membuat biaya pendaftaran pada tahun 2023. Pada kolom tahun, pastikan tahun pendaftaran aktif, yaitu tahun 2023. Selanjutnya, masuk ke tahap pendaftaran. Perhatikan pada tahap pendaftaran, jangan sampai kita salah menginput tahap pendaftaran, karena ini akan berpengaruh pada biaya yang akan kita masukkan. Kita akan kasih contoh membuat tahap pendaftaran di gelombang 1. Untuk penjurusan studi dapat kita input sesuai dengan nama-nama yang telah kita input pada video sebelumnya. Jika penjurusan studi kita klik pada umum, maka akan dikenakan biaya normal. Contoh biaya infak kegiatan siswa, maka kita tulis normal. Misal kita akan masukkan 1.600.000. Namun, jika kita ingin menginput biaya untuk penjurusan studi yang memiliki kategori potongan, maka kita isi sesuai dengan kategori potongan yang akan kita input. Misalkan, kita akan masukkan jenis biaya Bina Keluarga BBS pada masa bakti 2 periode. Kita tentukan jenis biaya apa yang akan kita masukkan yang akan diberikan pada potongan. Contohnya, untuk IPS, infak pribadi siswa,
Masukkan nominal sesuai dengan potongan. Contoh kita akan masukkan 2 juta. Dari harga normal, maka siswa akan dikenakan beban biaya sesuai dengan kategori potongan. Setelah selesai, klik tambah. Kita akan kembali ke daftar. Berikut beberapa biaya pendaftaran atau daftar biaya pendaftaran yang telah kita buat. Setelah selesai membuat daftar biaya pendaftaran sesuai dengan nominal masing-masing dan pada gelombang masing-masing, maka kita akan lanjutkan untuk membuat biaya sekali bayar. Pada halaman daftar biaya sekali bayar, halaman ini berfungsi untuk biaya-biaya yang di luar dari rutinitas sekolah. Contoh, misalkan kita akan membuat biaya pendaftaran untuk kebutuhan perpisahan dan lain-lain. Kita klik tambah biaya sekali bayar. Kita tentukan tahunnya, tahun masa aktif atau masa akademis. Kemudian klik penjurusan studinya jika dibutuhkan, ataupun tidak perlu kita klik untuk berlaku pada semua siswa. Untuk jenis biayanya bisa kita tambahkan dari jenis biaya. Jika tidak ada pada daftar jenis biaya, maka kita perlu tambahkan terlebih dahulu pada kolom atau pada form jenis biaya. Kemudian kita tentukan untuk nominalnya. Setelah selesai, maka kita klik tambah. Selanjutnya, kita akan mengisi form biaya berulang. Untuk daftar biaya berulang, biaya yang kita input akan berlaku selama siswa tersebut aktif di sekolah. Biaya berulang ini akan terus tertagih Biaya berulang ini akan terus tertagih sesuai dengan perulangan yang telah kita input. Contoh, kita akan membuat tambah biaya berulang. Pastikan tahun aktif akademis terisi. Kemudian kita masuk pada gelombang pendaftaran. Fungsi dari gelombang pendaftaran ini yaitu untuk menentukan biaya berulang yang memiliki kategori potongan pada setiap gelombang. Contoh, kita akan masukkan gelombang 1. Penjurusan studi. Pada kolom penjurusan studi, kita akan input sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pada jenis biaya, kita tentukan jenis biaya yang akan kita input. Di sini saya akan membuat contoh untuk biaya IPP. Lalu kemudian pada kolom nominal, sesuai dengan tagihan IPP yang akan kita tentukan pada gelombang 1. Misalkan, contoh, IPP normal adalah 550.000. Maka pada gelombang 1, kita input potongan dari gelombang 1. Kita kasih contoh, IPP pada gelombang 1 yaitu Rp350.000. Pada kolom perulangan, kita klik bulanan. Karena IPP ini sifatnya tertagih setiap bulan, maka kita klik perulangan pada bulanan. Kita dapat kosongkan pada kolom hari,
Lalu kemudian tentukan tanggal tagihannya, dimulai dari tanggal 1, dan juga pilih bulan awalnya. Untuk bulannya kita pilih bulan Juli sebagai bulan awal semester. Setelah selesai, kita klik tambah. Kemudian kita klik kembali ke daftar. Maka kita akan melihat untuk IPP gelombang 1. Untuk IPP telah terinput. Selanjutnya, kita akan mengisi untuk kategori potongan. Kategori potongan ini sifatnya hampir sama dengan penjurusan studi. Namun, hal ini akan diberikan untuk hal-hal khusus atau sifatnya accident. Jika kita ingin menambah kategori potongan, maka kita klik tambah kategori potongan. Kemudian kita isi nama kategori potongan. Misal kita akan masukkan kategori potongan untuk siswa berprestasi. Kemudian kita beri kode SB. Untuk kolom keterangan dapat kita kosongkan. Setelah selesai, kemudian klik simpan. Lalu kemudian kembali ke daftar. Maka nanti akan muncul pada nama kategori. Selanjutnya, kita akan simulasikan pembayaran pada beberapa siswa. Contoh, kita klik kolom pembayaran. Lalu kita akan klik biaya pendaftaran. Jika ada siswa yang akan melakukan pembayaran, maka nama siswa tersebut akan muncul pada halaman awal daftar pembayaran biaya pendaftaran. Untuk menyortir siswa tahun ajaran baru, maka kita klik tahun pada tahun yang akan kita tentukan. Contoh tahun 2023. Kemudian klik cari. Pada kesempatan ini kita akan memberikan contoh untuk melakukan transaksi pada siswa atas nama Tangguh. Kita klik keranjang pada pembayaran biaya pendaftaran. Maka akan muncul tagihan yang belum terbayar untuk biaya pendaftaran. Jika siswa tersebut ingin melakukan pembayaran untuk kategori infak sarana pendidikan, maka kita klik centang pada kolom kotak seperti pada layar. Jika siswa tersebut ingin melunasi, maka kita klik nominal yang telah ditentukan pada jumlah biaya. Setelah selesai, maka kita klik simpan. Maka akan terjadi transaksi. Namun, jika infak sarana pendidikan ini ingin dicicil, maka kita input sesuai dengan nominal yang akan dibayarkan pada saat itu. Contoh, siswa atas nama Tangguh akan melakukan pembayaran sebesar 3 juta dari jumlah tagihan sebesar 7.250.000. Maka kita klik input jumlah bayar 3 juta. Setelah selesai, maka kita klik simpan. Untuk kekurangannya, maka akan muncul pada keterangan total kurang bayar.
Dan total kurang bayar ini akan terus tertagih selama siswa tersebut belum melunasi kewajibannya. Setelah selesai, kita kembali ke daftar. Untuk mencetak kwitansi, maka kita klik pada daftar biaya yang sudah dibayar, lalu kemudian kita klik cetak kwitansi sesuai pada layar. Maka akan muncul kwitansi. Kemudian tinggal kita print out. Baik, selanjutnya kita akan melakukan transaksi biaya berulang atau biaya bulanan. Contoh, kita akan melakukan transaksi atas nama Raka Ridlian Putra. Maka kita klik keranjang pada bayar biaya berulang. Pada halaman ini, tagihan untuk biaya bulanan sesuai dengan periode atau sesuai bulan yang tertagih. Untuk jumlah biaya, kita klik jumlah biaya. Jika telah selesai, maka kita klik simpan. Perhatikan keterangan, jumlah bayar tidak bisa lebih besar dari jumlah biaya yang terpilih atau mencicil. Jika telah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke daftar. Pada transaksi atau pada pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing unit, baik itu dari pihak bendahara ataupun dari pihak kasir, maka keterangan atau laporan untuk biaya pembayaran akan muncul pada aplikasi Android yang telah terpasang di handphone masing-masing wali murid. Untuk hal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Kita lanjut untuk melihat transaksi keuangan. Pada form transaksi keuangan, di sini kita dapat melihat beberapa transaksi terbaru yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab, baik itu dari bendahara unit maupun dari kasir. Untuk mencetak laporan, silakan klik ekspor ke spreadsheet. Maka akan muncul save. Laporan transaksi keuangan yang kita ekspor ke spreadsheet akan berbentuk dalam format Excel. Maka kita akan lebih mudah untuk mengedit ataupun untuk membuat laporan kepada masing-masing penanggung jawab. Selanjutnya, kita akan melakukan atau membuka laporan pendaftaran. Pada halaman ini, kita dapat melihat beberapa siswa yang telah melakukan pendaftaran dan juga melakukan transaksi pembayaran. Jika kita ingin membuat laporan untuk kategori bulanan, maka kita klik pada tahun aktif, kemudian pada tahap pendaftaran, dari tanggal kita tentukan, contoh misal dari tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus. Setelah selesai, kita klik cari. Maka akan muncul beberapa nama siswa yang telah melakukan pembayaran pada tanggal 1 Juli hingga 1 Agustus. Setelah selesai, kita klik ekspor ke spreadsheet
untuk membuat laporan. Maka kita akan melihat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh beberapa siswa pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Setelah selesai, kita akan lanjut untuk melihat laporan pendaftaran rekap. Laporan pendaftaran rekap ini berfungsi sebagai laporan secara keseluruhan yang ditentukan dari tahun akademik ataupun tahun-tahun sebelumnya. Untuk membuat laporan pembayaran pendaftaran rekap, langkah-langkah yang dilakukan sama dengan langkah sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat laporan hanya untuk kategori biaya sekali bayar. Jika kita ingin melihat laporan untuk pembayaran biaya sekali bayar yang telah kita buat sebelumnya, maka kita dapat melihat pada halaman laporan pembayaran biaya sekali bayar. Selanjutnya, kita akan membuat laporan biaya berulang. Untuk laporan biaya berulang, kita dapat klik tahun aktif, kemudian kita isi jenis biayanya, lalu kemudian klik cari. Untuk status pembayarannya sudah bayar. Cari. Untuk membuat laporan pembayaran biaya berulang, kita klik tahun aktif. Kemudian kita klik jenis biaya yang akan kita cari, yaitu itwaq pengelolaan pendidikan. Untuk periodenya atau bulan pertama, karena kita akan melihat transaksi pada bulan pertama. Kemudian klik keterangan sudah bayar, lalu klik cari. Maka akan muncul beberapa nama siswa yang telah melakukan transaksi pembayaran pada periode ke-1 atau pada bulan pertama. Untuk menyuguhkan laporan ini kepada pihak sekolah, maka kita klik ekspor ke spreadsheet, lalu kemudian save. Maka kita akan melihat beberapa siswa yang telah melakukan pembayaran biaya berulang sesuai dengan data yang kita dapatkan. Maka kita akan lihat masing-masing kelas beberapa siswa yang telah melakukan pembayaran. Selanjutnya, kita akan melihat atau membuat laporan transaksi kasir. Untuk laporan transaksi kasir, kita tentukan tanggal dimulai hingga tanggal laporan yang akan kita buat. Contoh, kita akan membuat pada bulan Juli, tanggal 1 Juli hingga tanggal 1 Agustus. Kemudian klik cari.
maka akan muncul beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh kasir. Dan juga transaksi yang telah dilakukan oleh beberapa penanggung jawab. Untuk mencetak ringkasan transaksi, maka kita tinggal klik cetak ringkasan transaksi. Ataupun juga jika ingin mencetak rekapitulasi kasir, maka kita klik cetak rekapitulasi kasir. Untuk yang terakhir, kita akan melihat opsi cetak kwitansi. Pada halaman opsi cetak kwitansi, kita akan diperintahkan untuk memilih salah satu format yang akan kita buat untuk mencetak kwitansi. Pada contoh, kita akan melihat default untuk format PDF atau direct print untuk .matrix. Untuk kategori printer .matrix, maka kita perlu klik direct print. Jika kita ingin melihat dalam format PDF, maka kita klik default PDF. Setelah selesai, kita klik simpan. Baiklah, sekian untuk video tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.